Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Anissa Nurhaliza dan kedua rekan saya yang bernama Aisyah Handayani dan juga Maimena Sofia. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul konsep perkembangan anak usia dini. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian perkembangan. Perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami oleh anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosio-emosional anak. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode ini otak anak akan berkembang sangat pesat dan masih berubah sesuai bentuk orang tua hingga faktor lingkungan. Perkembangan meliputi 1. Bertambahnya kemampuan dan keterampilan dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks. 2. Pola yang teratur dan dapat diramaikan. Yang ketiga, kemampuan gerak, intelektual, dan emosional. Yang kedua, fase perkembangan pada anak usia dini. Fase perkembangan ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah perkembangan dan pertumbuhan kemampuan fisik. Sebagai orang yang dewasa, orang tua menantikan tonggak penting setiap belajar bagaimana untuk berguling dan merangkak. Masing-masing merupakan bagian dari proses perkembangan fisik. Proses pematangan terjadi secara teratur, yaitu kemampuan keterampilan tertentu dan umumnya yang terjadi sebelum mencapai tonggak lainnya. Contohnya, seorang bayi yang mulai belajar merangkak hingga belajar berjalan. Namun, tingkat tonggak ini yang dapat dicapai anak itu bervariasi. Ada yang perkembangan dan pertumbuhannya itu lebih lambat. Adapun anak yang pertumbuhan dan perkembangannya itu lebih cepat. Misalnya anak di usia 8 bulan sudah mulai merembet untuk berjalan. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan yang cepat. Lalu, adapun tahapan perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik anak usia dini sebagai seorang anak tumbuh, sistem sarafnya pun menjadi lebih matang. Karena ini terjadi, anak menjadi lebih dan mampu melakukan tindakan yang semakin kompleks. Tingkat di mana keterampilan motorik muncul kadang-kadang merupakan kekhawatiran bagi seorang orang tua. Maka terdapat 3 jenis keterampilan motorik. Keterampilan motorik apa saja sih? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama bruto atau besar. Keterampilan motorik ini melibatkan otot-otot yang lebih besar, termasuk lengan dan kaki. Yang kedua, berjalan, berlari, keseimbangan dan koordinasi. Ketika mengevaluasi keterampilan motorik kasar, faktor-faktor yang termasuk ahli melihat kekuatan otot, kualitas gerakan, dan berbagai gerakan. 3. Fine atau kecil. Keterampilan motorik melibatkan otot kecil dari jari-jari kaki, jari-jari tangan, mata, dan daerah lainnya. 3. Prinsip perkembangan. Anak berkembang secara bertahap, di mana masing-masing tahap memiliki tugas perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Setiap orang mengikuti urutan perkembangan yang sama. Perkembangan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan, namun kecepatannya berbeda-beda pada setiap anak. Yang selanjutnya, perkembangan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, perkembangan merupakan hasil interaksi dari banyak faktor internal maupun eksternal. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Maimena Sofia. Kepada saudari Maimena Sofia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimena Sofia dengan NIM 20202100047. Baiklah, saya akan membacakan materi berikutnya. 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan.
yaitu meliputi 1 faktor dari dalam diri atau kandungan sampai dengan lahir. 1. Karakter genetik adalah faktor genetik merupakan model dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, temperamen. Temperamen adalah kepribadian yang menentukan bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Yaitu kedua, faktor dari luar diri. 1. Sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditinjau dari berbagai faktor, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Kedua, jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang ditinggal, dan maka dari situ dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Ketiga, urutan anak dalam keluarga: anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak satu-satunya. Keempat, pola pengasuhan. Pola pengasuhan anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial emosional, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Kelima, pendidikan. Pendidikan anak adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan media-media merupakan kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. 5 aspek perkembangan anak usia dini yaitu meliputi 1. Nilai agama dan moral, 2. Fisik motorik, 3. Kognitif, 4. Bahasa, 5. Sosial emosional, dan 6. Seni. Oke, terima kasih kepada Saudari Maimena Sofia. Dilanjutkan untuk materi yang terakhir dijelaskan oleh Saudari Aisyah Handayani. Kepada Saudari Aisyah Handayani dipersilakan. Keenam yaitu permasalahan yang terjadi pada anak usia dini. A. Permasalahan perkembangan fisik anak usia dini. Penyebab anak cacat fisik yaitu yang pertama, peristiwa kelahiran, 2. Infeksi, 3. Malnutrisi berat, 4. Kekurangan yodium. Permasalahan perkembangan intelektual dan emosi anak usia dini. Usia dini merupakan masa yang paling baik untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan mental, emosional, dan potensi otak anak yang akan mempengaruhi kejiwaan anak. Teori dan penelitian Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional inteligensi mengingatkan bahwa keberhasilan hidup manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kecerdasan intelektual seperti yang dipahami sebelumnya, tetapi justru ditentukan oleh emosional inteligensi. Permasalahan perkembangan bahasa anak usia dini. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Tidak menutup kemungkinan akan ditemukan anak usia dini yang mengalami kesulitan dalam berbahasa, tidak mampu memahami bahasa lisan, tidak mampu mengutarakan isi hati dengan kalimat, berbicara tidak jelas, gagap, dan sebagainya. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. Apabila tingkat perkembangan bicara berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bahasa anak, yang umumnya sama yang dapat diketahui dari ketetapan penggunaan di dalam kosakata atau bahasa anak tersebut pada saat bersama teman sebayanya, bercakap-cakap atau berbicara menggunakan kata-kata terus dianggap mudah diajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudari Aisyah Handayani. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya selaku moderator izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.